Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melanjutkan kembali aktivitas kita seperti biasa ya. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa barik wa sallim ajmain wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa jami'i muallimina wa nakhusu khususan muallifi hadzal kitab syaulillahi lahumul fatihah. Anak-anak, untuk pertemuan yang ke-32 ya. Ini kita masih membahas bab 2, yakni macam-macam isim ya. Saya review sebentar untuk materi sebelumnya. Di bab 1 kita membahas tentang tanda-tanda isim ya. Ada apa saja tanda isim? Yang pertama yaitu bererob jar, kemudian adanya al. Yang ketiga kemudian ada tanwin, atau yang keempat pilihannya yaitu karena jatuh setelah huruf nida ya, atau menjadi munada. Dan yang kelima yaitu karena menjadi musnad ilaih ya, baik menjadi fa'il maupun menjadi mubtada. Dasarnya kita baca bersama. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Tanda isim kanti jar tanwin al nida lan musnad ilaih kaya fa'il mubtada. Untuk tanda isim secara khusus kita baca dasarnya bersama. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima. I'rab jar manjing isim kelawan khusus, i'rab jazm manjing fi'il kanti khusus. Kemudian bab yang kedua yaitu tentang macam-macam isim ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang yang pertama ya, membedakan antara makrifat dan nakiroh. Makrifat yaitu khusus, kemudian kalau nakiroh berarti umum. Bila ingin memakrifatkan kata ya, dari nakiroh ingin dimakrifatkan, maka kita tambahkan al. Dasarnya al harfu ta'rifin awil lamu faqad fanamatun araf takul fihi namat. Al utawa lam iku huruf ma'rifat, al manjing ing nakiroh dadi makrifat. Untuk dasar nakirohnya kita baca bersama. Nakiratun qabilu al mu'asiro awaki'un mauki'a ma qadzukiro. Nakiro dadi ma'rifat yen ono al, ciri gampangi tanwin bisa diapal. Anak-anak, isim makrifat itu apa saja? Yang pertama ada alam atau nama ya. Bisa Ahmadu, Madinatu ya, itu nama. Pokok semuanya nama itu isim makrifat. Kemudian yang kedua yaitu isim yang ada alnya ya. Misalnya kalau lafadz rasul, nabiyun, rasulun itu masih umum. Tapi kalau sudah ada alnya maka menjadi khusus. An-nabiyu, ar-rasulu lah, itu mungkin sudah masuk orang yang dikehendaki siapa, itu sudah jelas ya. Misalnya kalau bilang sholatun itu masih umum, jadi sholat apa saja. Tapi kalau sudah as-sholatu, mungkin itu yang dikehendaki sholat tertentu. Mungkin maksudnya sholat subuh, atau kalau jam segini berarti sholat duha. Masjidu sama, artinya masjid ya, masih umum, semua masjid masuk. Tapi kalau sudah ada alnya, al-masjidu lah, itu sudah jelas yang dikehendaki. Mana yang dimaksud masjid mana, berarti yang lainnya tidak masuk. Selanjutnya isim isyarah ya. Kemudian juga isim domir juga termasuk isim makrifat. Jadi semua isim domir termasuk isim makrifat. Semua isim isyarah juga isim makrifat. Kemudian isim mausul ya. Jadi semua isim mausul juga isim makrifat. Yang terakhir ya, termasuk bagian daripada isim makrifat adalah mudhof ya. Dan mudhof ini tidak sembarangan mudhof. Dia harus mudhof pada kata yang berupa isim makrifat. Boleh mudhofnya pada isim yang ada alnya, boleh mudhofnya pada dhamir mutasil ya. Kalau dhamir munfasil tidak bisa
dimudhofi ya, atau tidak bisa menjadi mudhof ilaih, atau mungkin bisa mudhof pada isim isyarah, mudhof pada isim mausul lah. Jadi semua kata yang dimudhofkan pada salah satu isim makrifat maka dia hukumnya juga menjadi makrifat. Kita baca bersama untuk dasar isim makrifat. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal ulami waladhi. Ma'rifat yo iku liyane nakira domir jeneng al mausul mudhof isyarah. Kemudian untuk tanda makrifat ya, secara khusus kita baca dasarnya al harfu ta'rifin awil lamu faqat fanamatun arafta kul fihi namat. Al utawalam iku huruf makrifat al manjing ing nakira dadi makrifat. Anak-anak, selanjutnya yaitu membahas tentang mudzakkar dan muannasnya ya. Jadi pilihan kata tadi setelah membahas tentang makrifat atau nakirohnya, maka pilihannya yaitu mudzakkar atau muannasnya ya. Untuk mudzakkar sendiri yaitu menunjukkan laki-laki. Seperti contoh di tulisan ini yaitu walakin kana hanifan musliman ya. Jadi lafadz hanifan sama musliman ini keduanya menunjukkan laki-laki. Kemudian ada contoh wala abdun mu'minun khairun mim musyrikin walau a'jabakum ya. Ada lafadz abdun mu'minun ya. Itu juga termasuk kata yang menunjukkan mudzakkar ya. Musyrikun, khairun itu juga menunjukkan mudzakkar. Selanjutnya kalau muannas bagaimana? Muannas yaitu menunjukkan perempuan. Seperti lafadz fatahriru raqabatin mu'minatin ya. Lafadz raqabatin sama mu'minatin keduanya menunjukkan muannas ya. Atau contoh selanjutnya azani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan ya. Jadi zaniatan sama musyrikatan dua-duanya juga termasuk contoh dari isim muannas ya, kata yang menunjukkan perempuan. Kemudian ketika kita menemukan kata ya, misalnya mudzakkar seperti abdun ya, itu kalau ditambahi tak maka menjadi muannas ya. Contoh soimun laki-laki, kemudian ditambahi tak menjadi soimatun maka termasuk kategori isim yang menunjukkan arti perempuan. Mukminun terus kemudian tambahi tak menjadi mukminatun maka juga masuk kategori isim yang menunjukkan perempuan. Untuk tanda muannasnya yaitu alif atau tak ya. Jadi tak marbutah tadi. Kita baca bersama dasarnya. Alamatu ta'nisi ta'un au alif wa fi asamin qaddaru takal katif. Cirine muannas alif utawa ta lan kadang tanpa tondo kanthi nyimpen ta. Anak-anak, selain adanya tanda alif atau ta ya dari kata yang menunjukkan arti perempuan, ada juga kata yang tanpa tanda tetapi sudah dihukumi perempuan ya. Jadi menyimpan seolah-olah dia menyimpan tak. Seperti satu anggota badan yang sepasang ya. Jadi semua anggota badan yang sepasang ini maka dihukumi perempuan. Kemudian sudah dinas dalam Al-Qur'an ya. Dan yang ketiga yaitu menunjukkan khusus muannas ya. Contoh kalau anggota badan yang sepasang yaitu ainun menjadi kalau jamaknya menjadi ayunun atau uyunun atau yadun. Nah, itu juga termasuk perempuan. Selanjutnya untuk kata yang dinas dalam Al-Qur'an ya. Syamsun, nafsun, ardun. Jadi seperti itu. Idza syamsu kuwirat. Jadi dalam bentuk fiilnya ada taknya. Ya, itu menandakan bahwa kata asyamsu itu perempuan ya.
Kemudian haidun, hamilun, ini kan kata yang menunjukkan khusus perempuan. Gak mungkin laki-laki haid atau hamil ya, kecuali kalau film film Sunggokong yang dulu ya. Kalau kalian mungkin nggak ngerti, Bapak Ibu guru tahu mungkin. Selanjutnya kita baca dasarnya bersama. Alamatu tanisi taun au alif wa fi asamin qadaru takal katif. Cirine muannas alif utawa ta lan kadang tanpa tondo kanthi nyimpen ta. Anak-anak, sangat mudah kan ketika kita memahami ilmu alat dengan metode Amsilati. Makanya semangat ya untuk memahaminya. Dan insya Allah untuk pertemuan kali ini cukup dulu ya, kita sambung di pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf bila ada salah dan khilafnya. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangka, semangat karena Allah.